Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah danau di tengah hutan bernama Lake Place. Di sana juga terlihat sudah ada Sheriff Hang bersama temannya yang akan melakukan penyelidikan tentang seluruh isi danau tersebut. Setelah teman Hank sudah berada di dasar danau, dia menemukan sebuah lubang yang sangat aneh di sana. Namun tak lama kemudian dia dikejutkan dengan sesuatu yang menyeretnya dan membuatnya kebingungan. Hank yang sedang melamun itu pun dikejutkan dengan temannya yang tiba-tiba muncul ke permukaan air. Hank pun mencoba menariknya, akan tetapi Hank dibuat keheranan ketika orang itu cuma terangkat setengah badan. Belum sempat ditanya apapun, orang itu pun meninggal di atas perahu dan Hank pun kemudian membawanya ke darat untuk diotopsi. Cerita beralih kepada seorang wanita cantik bernama Kelly. Dia adalah ahli fosil purba yang bekerja di sebuah museum kota New York, Amerika Serikat. The heart wants what the heart wants. Terlihat Kelly dihampiri atasannya yang meminta pergi ke danau itu untuk melakukan penelitian atas benda purba yang diinformasikan dari hasil otopsi mayat tersebut. Check out this tooth. Sesampainya di tujuan, Kelly pun langsung disambut Sheriff Hank dan kemudian mereka memasuki ruangan kamar mayat. Setelah diselidiki, Kelly mengatakan bahwa ini bukanlah fosil purba, melainkan sebuah gigi jari reptil yang ada di tempat tersebut. Karena penasaran, Kelly pun meminta diantar untuk pergi ke tempat kejadian itu demi memastikan dugaannya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke danau itu dengan ditemani seorang ahli hewan bernama Jack Well. Sesudah selesai berkemas, mereka pun akhirnya pergi dengan menaiki perahu. Mereka kemudian singgah di rumah nenek tua yang ada di pinggir danau untuk menanyakan tentang kejadian aneh di danau tersebut. Akan tetapi nenek tersebut menutupinya, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah danau itu, Kelly diberitahukan bahwa mereka akan berkemping di dekat rumah si nenek tersebut. Tak lama kemudian sebuah helikopter datang dan semua orang yang ada di sana langsung memeriksanya. Muncullah seorang pria brewok yang bernama Hector. Dia adalah profesor mitologi yang bekerja sama dengan pihak museum untuk membantu menemukan apa yang mereka cari. Keesokan harinya mereka pergi ke danau untuk mendeteksi kedalaman air. Namun mereka sedikit heran karena terdengar suara aneh dan melihat ikan berterbangan. Tiba-tiba perahu Kelly ditabrak sesuatu dari dalam air dan membuat Kelly ketakutan. Setelah berhasil ke darat, mereka kemudian dipanggil sahabat Sheriff yang menemukan jempol kaki dimakan cacing. Hector pun menjelaskan bahwa ini adalah ulah hewan dari dalam danau tersebut. Singkat cerita, mereka kembali menyusuri danau tempat kejadian tersebut. Di sana terlihat Hector dan Jack Well mulai menyelam ke dasar danau. Namun di saat Kelly menunggu laporan dari Hector dan Jack Well, tiba-tiba perahunya diseret sesuatu yang membuat Kelly terjebur. Hank pun langsung tancap gas untuk menyelamatkan Kelly dan disusul kemunculan Jack Well seorang diri. Dan di saat kehilangan Hector, mereka melihat gelembung-gelembung air, dengan cepat mereka menghampiri tempat itu. Di saat fokus kepada Hector, tak satupun orang yang melihat anak buah Sheriff Hank yang kepalanya harus terpenggal oleh hewan danau tersebut. Setelah berpikir panjang, terlihat Sheriff Hank sangat menyesal atas kematian anak buahnya. Tak lama kemudian Hector datang untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian anak buahnya Hank. Ketika Hank akan pergi meninggalkan tempat itu, tak sengaja Hank menginjak jebakan yang dibuat oleh Hector. Kemarahan Hank membuat Hector dikejar sampai ke tepi danau. Akan tetapi ketika akan memukulnya, tiba-tiba seekor beruang datang dari semak-semak untuk menyerang mereka.
Tak ada yang menduga seorang pun ternyata seekor buaya besar berukuran 30 kaki muncul ke darat untuk memakan beruang dan membawanya ke dalam air. Dari kejadian itulah Srif Heng dan yang lainnya memastikan bahwa yang selama ini mereka cari itu adalah buaya. Setelah menghabiskan waktu semalaman di tenda Hector dan anak buah Srif Heng pergi menggunakan helikopter untuk menyelidiki habitat buaya tersebut. Sementara di tempat lain, Jackwell melihat si nenek tua menggusur sapi peliharaannya dibawa ke tepi danau. Kelly dan Jackwell yang tidak percaya dengan penjelasan Jackwell membuat mereka melihat si nenek itu dengan teropong yang sama. Dan benar saja sapi itu diberikan pada buaya tersebut. Kembali kepada Hector yang terus melakukan pencarian atas habitat buaya tersebut. Setelah tidak menemukan apa-apa di dalam air, Hector pun muncul ke permukaan untuk menaiki kendaraan yang dibawa. Karena merasa ada pergerakan yang aneh di sekitar, Hector pun melihat apa yang menjadi keraguan tersebut. Dan ternyata itu adalah buaya yang sangat besar berada di dekatnya dan ingin menerkamnya. Sontak anak buah Srif Heng menyalakan mesin pesawat. Dan di saat bersamaan Hector pun menarik tombol balon udara untuk mengelabuinya sehingga dia pun dengan segera naik ke helikopter tersebut. Namun ketika berusaha naik dari permukaan air, buaya itu pun sangat pintar hingga membuat kaki kapal itu ditarik olehnya. Akan tetapi anak buah Srif Heng menembaknya yang membuat buaya tersebut melepaskan gigitannya dari helikopter. Setibanya di tempat peristirahatan, mereka pun mulai berdiskusi untuk menangkap buaya tersebut dengan tidak membunuhnya, agar populasi buaya tersebut tidak mengalami kepunahan. Dan mereka pun sepakat akan menembak bius buaya tersebut yang nantinya akan dipindahkan ke tempat pelindungan hewan. Dari situ mereka mulai melibatkan si nenek gila dan meminjam sapi ternaknya untuk dijadikan umpan. Hector terus memancingnya dengan menaik turunkan sapi tersebut. Terlihat juga di sana Heng bersama anak buahnya yang menyiapkan senjata untuk mengantisipasi kegagalan yang mereka lakukan. Akan tetapi sampai tiba malam pun pancingan itu tidak menemukan keberhasilan. Just a little longer, please. Ketika para anggota lain mulai menyerah, tak disangka Hector mulai melihat ada pergerakan dari radarnya. Hector pun menyampaikan pada temannya untuk bersiap-siap karena sebenarnya buaya tersebut sedang ngadodoho. Radar! He's underwater, but he is coming! Dengan cepat mereka pun mengambil posisi terbaik untuk menembak target. Namun di saat Hector akan menaikkan umpannya terjadi kerusakan pada pesawat yang membuat sapi tersebut diturunkan. Dan karena kehilangan keseimbangan, tak lama kemudian pesawat ikut terjatuh. Di akhir cerita Hector pun keluar dari pesawat. Namun buaya tersebut menyerangnya dan tak lama hewan itu menghilang lagi. Ternyata buaya tersebut menghampiri orang-orang yang ada di daratan sehingga mereka terus dikejar meski menggunakan mobil sekalipun. Nahasnya Kelly harus terjatuh karena mobil yang ditumpanginya menabrak akar sehingga buaya itu terus mengancamnya. Akan tetapi teman yang lain mengelabuinya dengan tembakan dan Kelly harus terpental ke danau akibat tersenggol ekor buaya tersebut. Terlihat Kelly dikejar lagi oleh buaya itu. Hector pun menyuruh Kelly menyelam ke dalam air. Tetapi saat menyelam Kelly tersangkut ranting pohon yang membuat Kelly terjebak saat buaya itu menyerang lagi. Rupanya tidak cukup sampai di situ. Saat Kelly dan Hector di atas pesawat, buaya tersebut datang lagi melalui pintu helikopter hingga membuat buaya tersebut terjebak di sana dan tembakan pun diluncurkan. Look, he's suffering. Saat permainan sudah dianggap usai, terlihat Hector digigit dan ditarik buaya yang lain. Namun akhirnya Hector pun berhasil meloloskan diri dari buaya tersebut. Barulah setelah benar-benar berakhir muncullah para petugas yang datang untuk membereskan sisa-sisanya dan tamat.